kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Ustadz Abdul Basit SPD, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat tanpa sedetik pun Allah menghentikan nikmat tersebut, dicurahkan kepada kita semua siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas, dan rezeki yang terbaik dari Allah adalah ketika dimudahkan seorang hamba untuk bersyukur. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, orang yang bersyukur itu jika diberi kesehatan maka dia akan memanfaatkan banyak melakukan ibadah, karena banyak orang yang menyesal nanti sakit baru dia mengatakan kenapa saya tidak begini dan begitu. Jika saya sehat saya akan begitu. Mimpinya orang-orang yang sakit adalah jika sehat dia akan bersungguh-sungguh memanfaatkan kesehatannya ibadah, dan lagi cari uang. Dan mereka sudah merasakan bahwa sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, dan jika tiba waktunya sakit, secepat itu pula harta akan habis dalam hitungan jam. Dan kadang-kadang kita melihat ada di antara orang-orang yang telah mengumpulkan hartanya sekian tahun, namun hanya kurang lebih beberapa bulan habis untuk mencari kesembuhan, kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik pengobatan tradisional maupun segala macam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, syukuri nikmat kesehatan ini, karena inilah modal kita untuk banyak beribadah kepada Allah, dan inilah modal kita untuk banyak bersama dengan keluarga dalam menjalankan kewajiban kita di keluarga kita, kemudian kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewajiban dalam pekerjaan dan amanah-amanah dan jabatan yang Allah titipkan. Semuanya ini akan dihisab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Jadi panjang ceritanya jika berbicara masalah kehidupan dunia lebih-lebih akhirat. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini malam ke-16 kami akan menyampaikan perihal yang mudah-mudahan sangat membantu dan
menjadikan kita sebagai bahan perhatian, khususnya meraih keutamaan berpuasa. Sebagaimana ulama kita, Imam Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan puasa Ramadan ini adalah jihad. Siang harinya, jihadnya adalah ia menahan makan dan lapar, menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat dan tidak melanggar perintah Allah. Namun ada yang mereka terjatuh atau dalam keadaan rugi. Dia sudah setengah mati, tidak makan dan tidak minum. Namun pada hakikatnya di sisi Allah hanya bernilai capek saja tidak. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabair Al-Kabir, beliau dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Rabbi sha'imun habbuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar saja dan dahaga. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada di antara golongan orang yang berpuasa di siang harinya, namun dia mendapatkan hanya lapar dan juga hanya haus. Mengapa demikian jemaah dimuliakan Allah? Apa sebabnya? Jadi berdasarkan hadis ini, ulama kita menjelaskan statusnya, dia telah menjalankan kewajibannya berpuasa di bulan Ramadan, namun pahalanya terhalangi dengan dosa dan maksiat tersebut khusus. Hadis Nabi SAW menjelaskan yang menghalangi pahalanya puasa. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qawla zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berbohong. Di sini az-zur juga kata para ulama kita menggibah, menceritakan kejelekan orang atau menyebarkan kejelekan orang atau memfitnah. Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajat. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah, dan dia selalu melakukan itu di saat dia berpuasa, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabahu. Maka puasanya orang seperti ini Allah tidak butuh. Ya. Artinya tidak dibalas puasanya orang seperti ini, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya mendapatkan capek saja, lapar dan haus. Hadis ini hadis khusus bagi mereka yang sedang berpuasa namun lisannya tidak berpuasa. Malah di bulan Ramadan lisannya semakin liar dan semakin licik untuk membahas dan menceritakan orang. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tantangannya besar. Mengapa jemaah sekalian? Karena bukan yang dimaksud dari sini bukan sekedar dari yang keluar dari mulut, tapi termasuk sosmed kita. Jika sosmed kita status-status yang kita buat yang di dalamnya mengandung ghibah, mengandung menjelekkan baik pemerintah atau menjelekkan nama seseorang, apalagi dia orang muslim, maka ini akan termasuk dalam hadis tersebut, karena status tulisan itu adalah juga bagian dari lisan yang tertulis. Dia tidak tertulis kalau bukan diniatkan, dan dia adalah lisan yang tertulis. Maka ini kata para ulama kita termasuk. Mari kita perhatikan baik-baik puasa, kualitas puasa kita mudah-mudahan tidak terjatuh di sini, dan kita tidak gampang menyebar status-status yang sifatnya nama dan keburukan seseorang, sekalipun dia
pejabat, sekaligus dia presiden, dan tidak ada berita yang korupsi tidak mesti kita sebar, tidak usah khawatir terjadi pada hakim. Dia termasuk golongan orang yang selalu menyebarkan kebohongan, dusta. Padahal belum benar kenyataan, belum sesuai, di mana saat ini media gampang sekali membuat berita dalam rangka apa, supaya para pembaca mereka tertarik sehingga bisnisnya lancar. Kasihan orang-orang yang sedang berpuasa dan dia terjatuh pada hal tersebut. Mengapa demikian? Karena pemahamannya barangkali yang belum sama. Mudah-mudahan hadis ini saya dan kita semua setelah mendengarkan ditolong oleh Allah untuk berhati-hati, untuk menjaga kualitas puasa kita. Karena sayang sekali kalau hanya capek dan lapar kita dapat. Sedih rasanya. Bulan Ramadan kita sudah lama menunggu, tahun 2020 kemarin. Ramadan terasa menakutkan, Ramadan terbatas, di rumah tarawih, Idul Fitri di rumah, mau ziarah di atas, tidak ada lagi salam-salam, semua terbatas. Alhamdulillah kita ini Allah kembali mudahkan, dan mari kita syukuri nikmat ini sehingga Allah akan tambahkan nikmat selanjutnya. Wa ta'ala rabbukum la yashakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka Allah akan tambahkan. Dan yang dimaksud ayat ini adalah jika dia sehat, dia syukur kesehatannya dengan banyak beribadah, Allah akan tambahkan lagi kesehatan jarang sakit, karena dia pelihara kesehatannya dalam rangka ibadah. Ya. Ada orang yang sakit badannya, tapi jiwanya rapuh, jiwanya kering, jiwanya lemah, tidak ada ketenangan. Siapa itu? Mereka yang menggunakan tubuhnya lebih banyak untuk memikirkan dunia, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk dunia. Ibadah kepada Allah hanya ala kadarnya, hanya sisa-sisa waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ketika berjumpa nanti di akhirat panggil satu persatu, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika demikian kata Allah, saya perlakukan engkau seperti ini, kok saya abaikan engkau hari ini sebagaimana dulu engkau mengabaikan perintah-perintah, engkau mengabaikan syariat-syariat yang telah saya turunkan dengan Al-Quran dan juga saya datangkan pada Rasul untuk menjelaskan kepada kalian, namun engkau abaikan dan menganggap bahwa kehidupan dunia adalah lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus selalu kita perhatikan baik-baik dalam rangka ibadah kita agar terus diberikan oleh Allah keutamaan. Dan sebelum kami akhiri, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal labki wa rafati, fa in sabbat ahadun aw jahalu alayka faltaqul inni sha'imun inni sha'im. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang keji, perkataan dusta. Apabila ada seseorang mencelamu atau berbuat krusil kepadamu, mengganggumu, mencelamu, maka faltaqul, katakanlah inni shaim, katakan kepadanya, maaf, saya puasa, saya tidak bisa meladeni. Iya. Kadang-kadang kita dipuji oleh Allah dengan datangnya seseorang yang mau mengganggu kita, yang mau mengusili kita, sehingga kadang kita emosi. Maka ingat pesan Nabi SAW, inni shaim, katakan kepada saya puasa. Saya tidak ingin merusak puasaku hanya dengan urusan remeh-temeh, dengan perkara-perkara kecil seperti berdebat, ya, dan lain seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis Nabi SAW sebagai kabar gembira bagi kita semua, ahwan siyamu tarkus salat wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah yaitu hanya sekedar meninggalkan minum dan makan saja. Jadi
Ini maksud adalah puasanya orang-orang jahil. Dia hanya tinggalkan makan dan minum saja, tapi maksiatnya lancar, bermalas-malasannya lancar, ya, dan lain sebagainya. Ini kata Nabi SAW adalah, atau Imam Ibnu Rajab belum mengatakan ini adalah serendah-rendahnya sebuah puasa ketika hanya makan dan minum saja, selebihnya dia kurang ibadah, banyak tidur, banyak bermain-main, lalai dan lain sebagainya. Kemudian hadis terakhir dari Nabi SAW bagi mereka yang berusaha menjaga ibadah puasanya, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanatu ashr amthaliha ila sab'imi'ah ila sab'imi'ati bi'fin. Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu fi wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Karena puasa adalah merupakan untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis ini hadis riwayat oleh Imam Muslim, dan penting untuk kita selalu ingat karena supaya pahala kita diberi balasan tanpa batas sebagaimana dalam hadis. Ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang keliru. Semoga Allah memaafkan kesalahan kami, dan Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah dan taufik untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memanfaatkan Ramadan yang tersisa kurang lebih 15 hari atau 14 hari ke depan. Kita sehat walafiat, istiqomah, dan terus untuk beribadah kepada Allah. Mohon maaf, kami tidak bisa ikut salat tarawih karena ada amanah yang harus kami provisi di masjid. Oleh sebab itu kami mohon diri dan pamit setelah ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada jamaah khususnya pengurus masjid. Semoga di lingkungan ini senantiasa Allah tolong dan selalu dijaga dari kebaikan dan istiqomah dan ketaatan kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.